Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pak Ali. Pak Ali, selalu pakai dulu Pak Ali. Hai Pak Ayu. Good morning, students. As you can say good morning too, sir. And how are you today? I'm fine, too, thank you. Ini pelajaran sejarah. Tolong ya. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dalam keadaan baik. Dan jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker ya. Biar gantengnya nggak luntur sama cantiknya nggak hilang. Baik, untuk hari ini kita sebelum mulai materi, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambut. Kemudian hari ini kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Dan hari ini kita review dulu. Bahwasanya kemarin ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra. Apa saja kemarin? Yang pertama ada negara Portugis, ada Spanyol, ada Holland, maksudnya Belanda, dan Inggris. Nah, kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai VOC. Apa itu VOC? Nah, kok hilang? VOC means apa sih kepanjangannya VOC, bro? Do you know? Don't say that, okay? I'm sorry. Ya, VOC. VOC bacanya begini, sebentar. I forget to. Kita tulis di sini ya. VOC. VOC adalah, aku lali. Sebenarnya VOC itu adalah gabungan dari seluruh pedagang-pedagang Belanda untuk membangun persekutuan dagang lah intinya. Nah, jadi saya sama Pak Puji dagang bareng gitu, mengeksploitasi Indonesia. Tapi kita berdua nggck begitu ya. Nah, VOC singkatan dari Verenigde Oost-India Company. Tulisannya begini, tapi bacanya Verenigde Oost-India Company. Jadi dalam bahasa Belanda, huruf G itu sama dengan KH, ya kan? Jadi mata uang Belanda kan itu gulden, ya toh? Nah, dibacanya gulden. Understand, ya? Saya harap kalian mengerti apa yang saya omongkan, karena saya tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan di masa kekuasaan VOC. Tujuan pembentukan VOC yaitu membantu keuangan Belanda menyaingi pedagang dari bangsa lain. Kemudian menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur. Jadi intinya, para pedagang dari Belanda itu kan banyak. Daripada mereka bersaing sesama pedagang, akhirnya mereka membentuk VOC. Nah, samping saya ada teman saya dari VOC juga. Nah, kemudian mereka juga menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia Timur, yaitu Pak Guru SKI. Ya. Kemudian hak oktroi. Jadi VOC itu punya hak oktroi, ya, special right, ya. Hak istimewa. Hak untuk mencetak uang. Jadi VOC itu punya mata uang sendiri, kemudian mempunyai angkatan perang sendiri, memerintah daerah yang diduduki. Jadi kamu kalau duduk itu memerintah tempat dudukmu berarti ya. Kemudian hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi monopoli perdagangan rempah-rempah itu mereka menjual semahal-mahalnya, membeli semurah-murahnya. Macam kapitalisme ya. Macam warung-warung zaman now ya berarti. Nah, next, beberapa kebijakan VOC. Yang pertama adalah Prengerstelsel, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Nah, Priangan itu di Jawa Barat. Kemudian Verplicht Referenti, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi.
Kemudian kontingenten, kewajiban rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Nah, ini yang sangat menyusahkan rakyat. Lanjut, ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi Belanda itu wis ngakon nandur, tapi nek kakean leh nandur ditebang. Bentar. Mereka butuh rempah-rempah, tapi nek kebanyakan rempah-rempah ditebang. Oh, mungkin kan tetap susah ya orang Indonesia ya. Jadi ya seperti itulah tujuannya. Kemudian ada Hongi Tochten, pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah pada pedagang lain. Jadi di Maluku itu ada pelayaran Hongi, mereka menggunakan perahu. Ya kamu Allah. Mereka menggunakan perahu kora-kora. Jadi mereka berkeliling untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah selain kepada Belanda. Any question? No ya, saya harap nggak ada. Karena sejarah itu sangat mudah, tanpa membaca kalian tidak akan mengerti. Kemudian pada masa kekuasaan VOC juga mengalami kemunduran. Jadi tidak pasti semua kebijakan itu membawa kemajuan pada VOC. Pasti ada kemunduran. Nah, kenapa kok bisa mundur? Karena korupsi. Coba kalian sekarang pembelajaran, kalian pasti belum bangun kan, masih tiduran gitu. Nah, itu udah korupsi itu. Kalian belum mandi mesti kan. Nah, ini korupsi. Jadi ada pegawainya yang korupsi. Kemudian yang kedua ada feodalisme. Intinya pengen menguasai untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal itu kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan VOC, ya kan? Kemudian ada ketidakcakapan. Wah, jadi tukang sapu kan jadi kepala desa. Ora iso ya toh. Nah. Tapi nek guru kan jadi tukang sapu iso. Ketok sih. Kemudian terlilit utang. Jadi VOC itu punya utang yang dilaporkan kepada kerajaan Belanda dengan yang terjadi di Nusantara atau di Hindia Belanda. Itu berbeda laporannya. Tangannya desa aja, Pak. Mendeklamasikan sejarah. Taunya orang Belanda di negeri Belanda, di sini, di Nusantara itu, mereka juga makmur gitu loh. Diperlakukan sama seperti orang-orang di negeri Belanda. Tapi ketika nanti mereka tahu, nah ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya, dalam pergerakan nasional tapi nanti. Jadi mereka taunya orang Nusantara itu bahagia sama seperti halnya di negeri Belanda. Tapi pada kenyataannya tidak. Nah, terlilit utang di sini karena laporan keuangannya dipalsukan. Nah, jadi kalian jangan memalsukan uang saku ya. Nah, seminggu butuhnya 1 juta, kamu nulisnya 500.000. Nah, kan rugi. Oke, itu adalah masa kekuasaan VOC. Saya kira cukup sekian dari materi dari Bapak ya, Bapak. Ya. Jadi silahkan nanti kalian pelajari di LKS juga. Yang belum ambil LKS silahkan diambil. Saya ada di sekolah. Baik, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Banyak silap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep it good.